Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Perhatikan video berikut ini dengan seksama ya. Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita nggak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras, luar biasa deh. Nah akhirat gimana? وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Akhirat tuh lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan mahal, nggak murah, nggak gratisan, mahal. Ketahuilah yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar dan belajar. Nah, setelah memperhatikan video tersebut, apa kalian pikirkan atau yang terbenak di dalam pikiran kalian? Apakah kalian ingin ditanyakan? Ya, dalam video tersebut kita dapat melihat gambar mengenai timbangan atau keseimbangan antara dua hal, yaitu dunia dan akhirat. Kehidupan dunia dan akhirat di hati seseorang manusia ibarat dua skala. Keseimbangan, ketika salah satunya menjadi berat, maka yang lainnya akan ringan. Baiklah, kita pada hari ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita lebih dahulu ya. Yang pertama, mampu menjelaskan isi hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, mampu menunjukkan rumusan kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mencermah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memasuki materi tentang keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Dunia adalah sarana yang mengantarkan kita ke akhirat. Kita hidup di dunia memerlukan harta benda, hak memenuhi hajatnya. Manusia perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, perlu tempat tinggal, perlu berkeluarga dan sebagainya. Semua ini harus kita cari. Kita usahakan kehadiran kita di dunia ini. Jangan sampai menjadi beban orang lain. Maksudnya, jangan memberatkan atau mensulitkan orang lain dalam hubungan ini. Umat Islam tak bermalas-malasan dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Baiklah anak-anak, bab ini terdapat 2 hadis yang kita akan pelajari, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mastawri. Hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadis yang berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huma aslili zinal ladzi huwa ismatu amri wa aslili dunyaya allati fiha ma'asi wa aslili akhiratil ladzi fiha ma'adi wa ja'alil ayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatun li min kulli syair. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang ke sana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikanku bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari isi kandungan hadis, yaitu ayat Allah SWT adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah. Setiap hambanya dalam kondisi seperti ini, maka berdoalah kepadanya. Allah mengisyaratkan dalam Quran surat Al-Ghafir juz 40 ayat 60 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kupernakan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Oke, kita akan melanjutkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tersebut mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. Yang pertama, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan begitu pula jika agamanya baik, maka baik pula kehidupan di dunia dan akhirat. Sedemikian pentingnya berpegang teguh dengan agama. Dalam surah Al-Imran juz 3 ayat 85 Allah berfirman, wa may yabtaghi khaira islami dinan fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Yang kedua, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi baik, meminta rezeki yang halal,
cukup dan bermanfaat, meminta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, meminta kebutuhan dunia baik sandang, papan, dan pangan, serta pekerjaan untuk dekat dengan Allah SWT, meminta ilmu yang bermanfaat untuk menuju akhirat, sehingga dengan ketercukupan dunia tersebut menjadi tenang dan tentram. Dalam surah An-Nahl juz 16 ayat 97 Allah berfirman, "Man amila sholihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyinnahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang ke sana tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat mengantarkan kita kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu berbuat baik, dapat melaksanakan ibadah baik langsung kepada Allah melalui sholat, puasa, dan haji, ataupun melalui sesama manusia dengan infak dan sedekah. Yang terakhir, ya Allah, jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan. Dalam doa ini berisi harapan agar ketika kematian tiba, Allah membebaskan, memaafkan atas kejahatan, kesalahan, kekeliruan selama hidup di dunia. Dengan datangnya kematian, benar-benar dapat kembali kepada Allah dengan husnul khotimah, dan dengan kemati sebagai akhir perilaku yang tidak sesuai dengan pemerintah Allah. Baiklah, hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim dari Mustawrid. Hadis yang berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadana sakaisun qala sami'tu mustawridan ahobani fihrin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi man dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadihi wa asyara ya bisa babati filiyam mi faliyanturi ma tarji'. Artinya, telah menceritakan kepada kami Qais berkata, aku mendengar Mustawrid, salah seseorang dari Bani Fir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, tidaklah dunia di akhirat kecuali seperti sesuatu yang dijadikan oleh jari salah seseorang dari kalian. Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di laut, maka perhatikanlah apa yang di bawah hadis riwayat Muslim. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari isi dalam kandungan, yaitu hendaknya manusia berhati-hati dengan dunia karena ia tampak menyenangkan dan mengeluarkan. Jangan sampai karena terpesona dengan indahnya dunia kelak di akhirat yang kekal. Dalam surah Al-Imran juz 3 ayat 14 Allah berfirman, Zuyyina linasi hubba syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiri muqantarati minan dahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal hars zalika matahul hayati dunya wa huwa indahu husnul ma'abi. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan diisi Allah tempat kembali yang baik, surga.
Maka dalam hadis riwayat Muslim, Mustawrid menjadi peringatan kepada kita bahwa dunia ini bagikan air di ujung jari yang dicelup ke lautan. Dunia ini sangat sedikit kecil dan sementara kekal abadi. Adalah kehidupan akhirat, sebagaimana orang yang beriman harus memiliki pandangan bahwa yang ada di dunia ini, baik harta, kekuasaan, kekuatan, materi maupun hanyalah sebagai sarana untuk amal akhirat. Dunia ini adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Untuk menuju ke surga, dan surga hanya beruntungkan bagi orang-orang senantiasa yang beramal soleh selama dunia. Jadi anak-anak, berbuat baiklah selama di dunia. Jangan tinggalkan larangan Allah dan kejahatan apa yang di surga, sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semua, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah semuanya sudah paham? Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu akan membagikan tugas kepada kalian ya anak-anak. Tugasnya, apa perbedaan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid? Yang kedua, apakah isi dalam kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah? Yang ketiga, jelaskan tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Mustawrid. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di minggu depan ya anak-anak. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.